Teman-teman semua, teramat banyak fitnahan kepada sesosok tokoh bapak bangsa yaitu Mustafa Kemal Pasha atau lebih dikenal dengan Mustafa Kemal Ataturk. Nah, beliau ini diterpa berbagai fitnahan, tuduhan, bahkan sampai diberikan gelar laknatullah alaih. Ini sungguh ironi teman-teman semua. Apalagi jika mereka tidak tahu bagaimana perjuangan daripada Mustafa Kemal Atatürk. Jadi ini banyak umat-umat Islam ini menyalahkan Mustafa Kemal. Kenapa? Karena runtuhnya khilafah, ya. Jadi kita tahu siapa di balik propaganda ini, yaitu Ikhwanul Muslimin dan juga Hizbut Tahrir, yang mereka sangat merindukan khilafah, sangat rindu khilafah, senantiasa memberikan jargon kepada masyarakat. Kalau Islam ya harus Islam, syariat adalah solusi, Islam adalah solusi. Oleh karena itu pada hari ini, setelah kemarin kita membahas sejarah yang hilang daripada Farak Fauda, kalau hari ini kita membahas terkait fakta sejarah terhadap keruntuhan Utsmaniyah. Sehingga munculnya bapak bangsa, tokoh bangsa, yaitu Mustafa Kemal Pasha atau Al-Ghazi Mustafa Kemal Atatürk. Dan di sini akan saya bongkar bagaimana bejatnya ketika agama berselingkuh dengan negara. Artinya ketika Islam sudah disandingkan dengan negara, teramat banyak mudaratnya. Sehingga nggak heran banyak terjadi revolusi di Eropa, pemisahan diri daripada negara dan agama. Sehingga terkenallah oleh kita kata-kata Yesus bahwa berikanlah hak agama kepada mereka dan berikanlah hak raja kepada kaisar. Kan begitu. Oleh karena itu kita bahas di Celoteh Bung Udin, tonton sampai habis biar gak gagal paham. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, setelah kemarin kita membahas tentang apa? Tentang kebenaran yang hilang oleh Farak Fauda, ya banyak kolom komentar yang menyatakan, oh Farak Fauda ini gak kredibel dan sebagainya, ya maka diragukan. Oleh karena itu kita akan membahas fakta kelam sejarah daripada dinasti Khilafah Utsmaniyah berdasarkan siapa? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, saya menggunakan dua referensi saja, yaitu pertama sejarah umat Islam dan juga Islam revolusi dan ideologi. Sehingga jika masih muncul ya tuduhan dari orang-orang Islam kepada saya bahwa ini tidak kredibel, diragukan, kemudian apalagi sumbernya dari orang sekuler, maka saya berikan sumber daripada orang Islam itu sendiri dan juga seorang ulama, kan begitu. Sehingga saya tidak lagi objektif dalam hal ini, bahkan saya sangat subjektif. Teramat banyak fitnahan kepada Al-Ghazi Mustafa Kemal. Ini sebenarnya sungguh di luar daripada perbuatan akhlak umat Islam. Bahkan sampai ada yang menyebarkan hoax, makamnya bau, tidak diterima di bumi. Ini mereka siapa kok bisa tahu sampai sebegitunya? Kan gitu. Apa karena mereka dendam khilafah telah dihancurkan oleh Al-Ghazi Mustafa Kemal? Kan gitu. Nah, kemudian teman-teman semua, sebenarnya yang paling pertama, yang paling parah, yang merusak daripada khilafah Utsmaniyah bukan karena Al-Quran dan As-Sunnah ditinggalkan, tapi justru Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai alat legitimasi, alat labelisasi kepada pemerintahan para khalifah. Hati-hati. Sehingga ketika ada masyarakat yang tidak mau tunduk kepada khalifah, sekalipun kebijakan khalifah sangat bertentangan dan sangat merugikan, maka dikatakan dia tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Dalam Quran, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, karena hal-hal demikianlah, ketika agama berselingkuh dengan negara, bergandengan tangan, maka timbullah kerusakan atas dasar agama.
Bukan berarti agama memerintahkan demikian, bukan. Tapi mereka, para khalifah, melakukan kerusakan, lantas para ulamanya mencari dalil untuk membenarkan tindakan tersebut. Gitu loh. Makanya jika ada yang bilang karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak diterapkan dengan menyeluruh, itu bohong. Karena Al-Quran dan As-Sunnah tetap diterapkan di zaman khalifah. Justru Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai alat untuk mengekalkan pemerintahan mereka. Apalagi yang dimana ketika Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, lantas hal itu diartikan bahwa khalifah adalah pengganti Tuhan. Sehingga jika khalifah bertitah, maka itu adalah titah Tuhan. Ya Allah, ya Karim. Nah, inilah kebusukan ya daripada negara-negara khilafah. Sehingga jika ada yang menuduh saya ini sekuler, ya silahkan. Memang saya tidak menyukai agama dengan negara. Jangan. Karena yang timbul hanyalah perpecahan dan peperangan. Gitu loh teman-teman semua. Apalagi ketika saya membaca bukunya Hamka, teramat banyak sekali peperangan, pembunuhan, yang bahkan dilabelisasi stempel agama. Kan kurang ajar. Agama sebagai alat penghukum. Ya Allah. Kemudian teman-teman semua, perlu diketahui benih-benih kehancuran daripada dinasti Utsmaniyah sudah dirasakan sejak pemerintahan Sultan Abdul Aziz. Yang dimana saat itu selain daripada adanya gerakan pemberontakan, yang pertama, kemudian gerakan daripada serangan musuh sekutu, timbulnya kesadaran diri dalam masyarakat Islam saat itu. Yang dimana dipelopori oleh Midhat Pasha. Nah, Midhat Pasha ini meminta kepada Khalifah Utsmaniyah untuk membuat undang-undang dasar serta mendirikan parlemen dan membuat pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Dan selain daripada itu, undang-undang dasar di sini juga menjamin hak rakyat. Jangan sampai rakyat diperbudak, rakyat diperalat oleh kekuasaan khilafah. Dan Midhat Pasha meminta dibentuknya parlementer untuk mengawasi tindakan perilaku khalifah. Kemudian teman-teman semua, ada seorang ulama yang berpaham sama dengan Midhat Pasha, yaitu siapa? Mufti Hasan Khairullah. Yang dimana beliau mengeluarkan fatwa bahwa prinsip dasar dalam menjalankan suatu pemerintahan dalam Islam adalah syura. Maka barang siapa pemerintahan yang dijalankan tidak atas syura, maka berhak kita menolaknya. Oleh dasar inilah dan juga dibantu oleh Menteri Pertahanan, yaitu Husaini Auni Pasha, akhirnya Sultan Abdul Aziz dimakzulkan. Oh, sungguh terguncang hati dia ketika dimakzulkan. Sampai besoknya dia bunuh diri. Innalillah. Kemudian teman-teman semua, karena melihat bagaimana tragisnya Sultan Abdul Aziz yang tidak kuat melihat jabatannya diambil oleh rakyat, maka naiklah Sultan Murad V. Dan Sultan Murad V yang menggantikan daripada Sultan Abdul Aziz ini karena tidak kuat menahan tekanan rakyat, akhirnya apa? Dia menjadi orang gila sehingga Mufti Hasan Khairullah menyatakan memberikan fatwa untuk dimakzulkan kembali dan diganti oleh siapa? Sultan Abdul Hamid II. Nah, ketika ini Midhat Pasha itu bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II, Midhat Pasha meminta kepada Sultan Abdul Hamid untuk membuat perundang-undangan yang menjamin hak rakyat. Jangan sampai ada kesewenang-wenangan dan meminta pertanggungjawaban khalifah kepada rakyat. Pada awalnya, nah ini liciknya ini, Midhat Pasha mengiyakan. Tetapi apa teman-teman semua, justru ialah yang mengkhianati Midhat Pasha, bahkan sampai dibuang Midhat Pasha tersebut. Jadi undang-undang dasar yang sudah disetujui oleh Sultan Abdul Hamid II langsung dicabut. Karena apa? Dia melihat kok kekuasaan saya kok ini diambil alih oleh mereka. Dan ini adalah suatu penyakit yang telah saya sampaikan kemarin, di mana seorang khalifah merasa jabatan yang dimilikinya adalah berasal dari Tuhan, karena Tuhan yang memaksa mereka untuk berbaiat. Sungguh ironi. Sehingga apa?
pada akhirnya Bidat Pasya harus diasingkan ke Taif Mekah. Innalillahi. Begini sejarahnya. Masih menganggap sejarah khilafah itu mulia? Enggak. Ada juga buruknya, bahkan banyak buruknya. Karena disitulah terjadi perselingkuhan antara ulama-ulama yang kolot, konservatif, yang senantiasa memadamkan api semangat pembaharuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya membongkar ini bukan berarti saya ingin menjelekkan Islam, bukan. Tapi saya ingin meminta kepada teman-teman saya yang Islam untuk sadar, terutama bagi mereka yang masih menggaungkan khilafah dan masih menggaungkan syariat Islam, bahwa dalam praktek sejarahnya bukanlah kemaslahatan yang didapat, justru pembunuhan, kesewenang-wenangan yang didalilkan, yang dilabelisasi oleh dalil-dalil agama. Mau begitu? Sadar kalian itu. Kemudian teman-teman semua, Sultan Abdul Hamid juga meminta Syekh Jamaluddin Al-Afghani untuk datang ke Istanbul. Dikiranya bahwa Sultan Abdul Hamid ini menerima pembaharuan Islam. Ternyata apa teman-teman semua? Sultan Abdul Hamid mengurung Syekh Jamaluddin Al-Afghani di Istanbul hingga sampai beliau mati. Bahkan pemikiran-pemikiran yang mulia daripada pembaharu Islam Syekh Jamaluddin Al-Afghani harus dibakar habis. Itu fakta. Karena besarnya pergolakan, pada akhirnya pun Sultan Abdul Hamid harus diasingkan dan mati di tahun berikutnya. Kemudian digantikanlah oleh siapa? Sultan Muhammad Rasyad. Beliaulah yang membunuh daripada Bidat Pasya di Taif Mekah. Bahkan beliaulah yang meminta ulama-ulama kolot, ulama-ulama konservatif untuk membuat fatwa pengharaman kepada demokrasi dan parlementer. Dianggapnya melanggar hak ulil amri. Kenapa begitu? Karena kalau kita memahami teks Quran terkait atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, di situ amat abstrak. Dalam arti mentaati ulil amri dalam setiap hal, tidak ada pembatasan. Oleh karena itu jangan heran ketika saya menuliskan sejarah agama Islam dan sebagainya. Saya sadar bahwa yang salah adalah umat Islam. Tapi mohon maaf, para pelakunya melegitimasi tindakan pembenarannya dengan apa? Dalil-dalil Al-Quranul Karim yang bahkan hingga saat ini masih digaungkan oleh antek-antek mereka. Jadi nggak usah baper. Saya memiliki pendirian mengapa saya menyatakan sejarah agama Islam. Oke? Karena khalifah dianggap dari bagian sejarah agama Islam. Padahal itu adalah produk budaya. Kan gitu teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, berganti khalifah, berganti sultan, hingga pada akhirnya pada Sultan Muhammad ke-6 telah terjadi banyak disintegral, perpecahan wilayah, yang bahkan Syam dan Palestina direbut oleh siapa? Oleh sekutu. Karena kekalahan daripada Turki Utsmaniyah di Perang Dunia I. Bahkan tentara sekutu, yaitu Inggris dan Prancis, berhasil menduduki dan juga mengancam Sultan dengan meriamnya. Dan dia meminta untuk memberikan negara Turki kepada mereka. Tetapi mereka menjamin khalifahan daripada Sultan tersebut. Sehingga apa? Inggris membiarkan masih adanya Khalifah Utsmaniyah sebatas boneka. Ya Allah. Kemudian timbullah pemberontakan oleh para pemuda dan tentara, terutama di Anatoli, yang dipelopori oleh Fauzi Pasha dan Karim Pasha. Nah, pada hal ini, Sultan meminta kepada seorang jenderal, yaitu Mustafa Kemal Pasha, untuk memberantas, meredam pemberontakan. Tapi apa? Al-Ghazi Mustafa Kemal Pasha Atatürk justru memimpin pemberontakan melawan daripada imperialisme barat. Dan ketika adanya perjanjian San Remo, yang dimana di situ diwakili oleh Sultan
Al-Ghazi Mustafa Kemal Pasha memproklamirkan berdirinya negara Turki. Dengan apa? Bahwa ia tidak mengakui Turki yang diwakili oleh Khilafah Utsmaniyah dan Turki yang sejati adanya di Ankara. Oleh karena itu, ibu kota Turki yang awal di Istanbul dipindahkan sepihak oleh Al-Ghazi Mustafa Kemal Pasha di Ankara. Bahkan Mustafa Kemal Atatürk sampai berani menantang orang-orang Barat untuk berperang. Karena bagi dia merendahkan orang-orang Turki. Kemudian, sampai pada akhirnya terjadinya peperangan antara Yunani dengan Turki, yang dimana Mustafa Kemal Pasha sendirilah yang memimpin peperangan. Dari peperangan tersebut dinyatakanlah Mustafa Kemal Pasha sebagai Atatürk, bapak bangsa Turki. Subhanallah. Dari sejarah ini kita tahu bagaimana kelamnya agama Islam ketika sudah bergandengan tangan dengan negara. Bagaimana kelamnya ajaran Islam ketika dia menjadi ajaran suatu daripada pemerintahan. Artinya teokrasi. Banyaknya dalil-dalil dari Islam diambil lantas diubah maknanya untuk dinisbatkan, dilabelisasi untuk tindakan kesewenang-wenangan pemerintahan. Itu adalah fakta yang terjadi dalam sejarah umat dan agama Islam. Oke? Makanya saya bersyukur munculnya Mustafa Kemal Atatürk yang telah berhasil membumi hanguskan daripada Khilafah Utsmaniyah. Yang justru bukannya mencerminkan Islam, tapi justru menodai dan merusak Islam itu sendiri. Bahkan ketika telah selesai daripada peperangan tersebut, Mustafa Kemal Atatürk menyatakan Turki sebagai negara republik dan memberantas hangus kekhalifahan Utsmaniyah. Kita tidak membahas terkait pandangan dia, prinsip dia, atau sekulerisme daripada Mustafa Kemal Atatürk. Apalagi soal pribadinya. Itu adalah hak masing-masing. Tetapi dalam hal ini yang ingin saya soroti, bahwa Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang pahlawan Islam yang mampu mengembalikan citra diri bangsa Islam. Karena pada dasarnya, orang-orang Eropa sangat membenci Turki. Tapi berkat Mustafa Kemal Atatürk, Turki saat ini menjadi negara yang ditakuti karena militernya. Tanpa adanya Mustafa Kemal Atatürk, mungkin Turki sudah luluh lantah. Apalagi jika mengikuti daripada Khilafah Utsmaniyah. Karena Khilafah Utsmaniyah ketika masyarakat memberontak, mereka bersembunyi di keteknya orang-orang Inggris, di ketiaknya orang-orang Inggris. Pengecut. Dan itulah juga akibatnya ketika Khilafah Utsmaniyah senantiasa memadamkan api semangat, memadamkan kebebasan berpikir, bahkan ketika ada perbedaan pikiran, diberantas. Kan gitu. Makanya gak heran jika Mustafa Kemal Atatürk justru menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Karena dia beranggapan negara Islam, khilafah, sudah tidak selaras saat ini. Karena zaman sudah berubah. Apalagi jika dilihat daripada sejarahnya, teramat banyak agama dijadikan sebagai alat legitimasi, labelisasi untuk kesewenang-wenangan pemerintah. Maka yang paling baik adalah membentuk negara berdasarkan keadaan yang ada. Bukan justru merindukan khilafah seperti orang-orang Hizbut Tahrir dan Felix Xiao. Yang dimana mereka melupakan bagaimana kegelapan masa kelam negara-negara yang berdiri karena khilafah. Ya Allah. Jadi di sini saya nyatakan bahwa Mustafa Kemal Pasha atau Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang pahlawan, seorang menyelamatkan bangsanya, seorang yang menyelamatkan rakyatnya, dan seorang yang menyelamatkan kemerdekaan negaranya. Maka segala tuduhan daripada kalian yang menuduh tidak pantas kepada Al-Ghazi Mustafa Kemal Atatürk harus dihapuskan. Karena kalian hanya menuduh sebatas kebencian, karena hasud dan dengki. Karena apa? Khilafah Utsmaniyah sudah di bumi hanguskan. Ya Allah. Jangan begitu. Sama dengan Hamka. Hamka memang di beberapa hal-hal yang lain, terutama dalam sekuler,
Beliau sangat mengkritik Mustafa Kemal Pasha, tapi dalam hal memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan hak-hak rakyatnya, Buya Hamka menuliskan bahwa Mustafa Kemal Pasha adalah pahlawan Islam abad ke-20. Artinya jujur kita itu. Jangan jadi orang munafik, apalagi munafiknya karena kebencian. Dan juga kenapa banyak orang-orang barat yang membenci Mustafa Kemal Atatürk? Karena begitu pandainya Mustafa Kemal Atatürk dan juga begitu pandainya hebatnya menjaga keutuhan Turki. Karena Turki sangat dibenci oleh bangsa-bangsa Eropa. Sehingga banyak tuduhan daripada orang-orang Eropa kepada Mustafa Kemal Atatürk sebagai sekuler, terus penghancur Islam dan sebagainya. Kemudian tuduhan ini diberikan ya kepada umat-umat Islam, sehingga umat Islam juga berbuat yang sama, menuduhkan hal yang tidak pantas. Karena Mustafa Kemal Atatürk lah yang berhasil memberikan wajah Turki kembali. Apalagi Mustafa Kemal berhasil melawan Inggris dan Prancis dengan tangannya sendiri, bahkan dia yang mimpin. Itu sejarah yang disembunyikan daripada Mustafa Kemal Atatürk dan juga Khilafah Utsmaniyah. Semoga dapat teman-teman pahami. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.